Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem basis data terdistribusi pada mata kuliah sistem terdistribusi. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Andriansah, dan ada Jovan Aditya Pangestu, ada Julian Nur Hidayat, Rizky Adi Rianto, dan Ripal Buana Barkah. Konsep basis data terdistribusi. Sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Basis data terdistribusi adalah kumpulan basis-basis data yang saling terhubung secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama itu manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda. Keandalan dan ketersediaan, peningkatan performa, ekspansi yang lebih mudah. Fungsi tambahan basis data terdistribusi. Yang satu, keeping track of data. Kedua, proses query yang terdistribusi. Yang ketiga, manajemen transaksi yang terdistribusi. Keempat, manajemen replika data. Pemulihan basis data terdistribusi. Dan keamanan. Dan manajemen directory atau katalog terdistribusi. Perbedaan DDBMS dengan sistem central hardware. Ada banyak komputer disebut sites atau nodes. Site-site ini terhubung dengan jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara site-site tersebut. Selanjutnya ada teknik memecah basis data. Memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragmen-fragmen yang bisa didesain untuk disimpan di berbagai site. Penggunaan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari satu site. Proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk menyimpan berbagai site. Teknik memecah basis data bagian 2. Teknik di atas digunakan dalam proses perancangan basis data terdistribusi. Informasi yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi, dan replikasi data disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh DBS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jovan Aditya. Selanjutnya ada fragmentasi data. Di sini ada 3, yaitu fragmentasi horizontal, membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dan tuples. Lalu yang kedua ada fragmentasi vertikal, membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolom. Lalu yang ketiga ada fragmentasi hibrid. Replikasi dan alokasi data berguna untuk meningkatkan ketersediaan data. Kasus yang paling ekstrim yaitu mereplikasi keseluruhan basis data pada setiap site dalam sistem terdistribusi atau fully replicated distributed database. Keuntungan, sistem terus beroperasi selama paling tidak satu site tetap berjalan. Lalu yang kelemahannya ada operasi update menjadi lambat. Kasus yang paling ekstrim lainnya yaitu tidak adanya replikasi. Selanjutnya ada kasus khusus replikasi parsial untuk pekerja yang mobile, seperti sales, financial planners, dan claim adjuster. Mereka membawa basis data replikasi dalam laptop atau PDA dan melakukan sinkronisasi secara periodik dengan server basis data. Yang terakhir yaitu masing-masing fragmen atau salinan dari sebuah fragmen harus di-assign ke site tertentu dalam sistem terdistribusi. Proses ini disebut dengan distribusi data atau alokasi data. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.